Candi ini dulunya digunakan sebagai sanggar pamujaan atau sanggar pamulengan, tempat beribadah bagi para raja Majapahit dan keluarga kerajaan. Dalam catatan Belanda, candi ini pada zaman dahulu disebut sanggar pamalangan oleh masyarakat. Di antara reruntuhan terdapat dua relief berukuran besar, yang satunya menggambarkan raksasa bersayap atau tokoh Garuda. Mojokerto dikenal sebagai bumi Majapahit karena banyaknya tempat peninggalan bersejarah pada era kerajaan Majapahit, terutama peninggalan kerajaan di daerah Trowulan. Salah satunya adalah Candi Minak Jinggo. Bangunan Candi Minak Jinggo menyisakan struktur berukuran 27,8 x 24,3 meter. Pintu masuk Candi Minak Jinggo diyakini dari bagian barat. Hal ini dikarenakan ditemukan struktur seperti tangga. Pada bagian tengah menjadi bagian utama candi, tempat para raja beribadah menghadap ke arah matahari terbit. Tempat suci bagi umat Hindu menghadap ke timur, menghadap ke Gunung Semeru. Candi Minak Jinggo dibangun oleh Raden Wijaya atau Raja pertama Majapahit, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Candi ini dulunya digunakan sebagai sanggar pamujaan atau sanggar pamulengan, tempat beribadah bagi para raja Majapahit dan keluarga kerajaan. Tidak sembarangan orang bisa beribadah di sini kecuali raja dan keluarganya. Meski hanya menyisakan reruntuhan, keunikan yang dimiliki Candi Minak Jinggo tidak hilang begitu saja. Sebenarnya terdapat kekeliruan dalam penamaan Candi Minak Jinggo. Dalam catatan Belanda, candi ini pada zaman dahulu disebut sanggar pamalangan oleh masyarakat. Di antara reruntuhan terdapat dua relief berukuran besar, yang satunya menggambarkan raksasa bersayap atau tokoh Garuda. Masyarakat setempat mengira arca raksasa bersayap itu sebagai Minak Jinggo. Minak Jinggo adalah tokoh fiktif dalam cerita rakyat Damarwulan yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Konon ia merupakan raja Blambangan yang hidup pada saat kerajaan Majapahit diperintah oleh Ratu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447. Karena itu bangunan bersejarah ini lebih dikenal sebagai Candi Minak Jinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur warisan kuno, kali ini saya berada di desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini saya berada di sebuah situs kuno peninggalan dari Kerajaan Majapahit ya, yang berada di desa Trowulan. Jadi kita sudah berada di lokasi tersebut. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, ini tuh situs apa ya. Ya, di sini tuh terdapat sebuah situs kuno yang dinamakan dengan situs Candi Minak Jinggo, teman-teman. Jadi area lokasinya ini cukup luas sekali ya, terus dinaungi sebuah bunga-bunga. Sini dan dekat dengan rumah warga. Jadi di sini ada sedikit keterangan teman-teman ya. Jadi candi ini tuh tersisa hanya sebuah struktur berbahan bata merah, dan juga terdapat sebuah komponen candi berupa batuan andesit. Candi ini adalah satu-satunya bangunan suci Trowulan menggunakan batuan andesit dan berdanah segi 4 dengan panjang 27,8 meter, lebar 24,3 meter, dan tinggi tersisa kurang lebih 3,5 meter. Jadi penamaan Minak Jinggo ini berdasarkan adanya arca Garuda yang oleh masyarakat sekitar dikira perwujudan Adipati Blambangan. Temuan arca dan fragmen relief yang ada menunjukkan bahwa candi ini dibangun pada periode Majapahit pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Jadi coba kita akan berkeliling teman-teman di candi ini. Dan di depan saya ini teman-teman, saya menjumpai sebuah tatanan batuan andesit yang
ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Coba kita akan mendekat untuk melihat secara detailnya. Nah, jadi di depan saya ini ya banyak sekali bongkahan-bongkahan batuan andesit yang terbuat dari batuan andesit ya, yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Dan di bawah saya ini ya, saya menjumpai sebuah relief teman-teman ya, relief berbentuk apa ini, seperti daun-daunan ya. Terus ada umpak juga di sini. Dan apakah dulu mungkin ya di sini adalah sebuah candi megah yang ukurannya cukup sangat-sangat besar sekali. Soalnya apa? Balok-baloknya aja ya ukurannya sangat besar. Apalagi kalau menyerupai sebuah candi, mungkin ukurannya juga sangat megah ya, melebihi Borobudur mungkin bisa ya. Banyak sekali relief-relief ya, bentuk seluruh-seluruhan bunga ditata di sini teman-teman. Pengunci juga. Nah, ini ada yang berelief, nggak tahu ini reliefnya apa bentuknya ya. Banyak ratusan mungkin yang tertata di sini balok-balok candi ini teman-teman. Yang mengelilingi area dari situs utama ini teman-teman. Dan terus yang di pagar ini teman-teman dikasih cungkup ya, yang sangat besar ini. Ini kemungkinan candi utamanya teman-teman. Dan yang di sini itu rata-rata terbuat dari batu bata merah teman-teman. Jadi ada dua tipe ya di sini. Ada yang terbuat dari batuan andesit dan juga ada batu bata merah. Dan coba kita akan mendekat teman-teman untuk melihat lebih jelasnya ya. Konon di sini ada sebuah arca yang berbentuk kepala naga teman-teman. Nah, coba kita akan mendekat ya. Jadi dibuatkan cungkup yang sangat megah ya, ukurannya sangat besar sekali. Ataukah mungkin di sini tuh dulu ya ada sebuah pusat istana dari kerajaan yang sangat besar sekali. Nah, di bawah saya ini ya dibuatkan juga sebuah tangga untuk turun ya menuju ke situs tersebut. Nah, jadi banyak sekali itu struktur batu bata yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Dan di tengah-tengah sana saya menjumpai sebuah ada perdupaan. Coba kita akan turun untuk melihat lebih jelasnya teman-teman. Jadi sangat besar dan lebar sekali ya ternyata situs ini. Ini kan batu batanya ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Atau ini terakhir di ekskavasi tahun berapa, saya juga kurang tahu. Saya juga minim literasi nih teman-teman. Nah, dan di depan saya ini ya saya menjumpai sebuah arca ya, yang mirip seperti naga teman-teman. Coba teman-teman lihat cek sana ya. Nah, ini ada sebuah patung naga yang berada di dalam, sepertinya dalam candi ya, dan tengah-tengah jadi pusatnya ini teman-teman. Di depannya ini ada sebuah dupa, ada kendi kecil juga ya. Jadi nggak tahu ini fungsi candi ini tuh sebagai peribadatan atau tempat menaruh jenazah atau gimana ya, saya juga kurang tahu ya. Jadi ukurannya cukup luas dan besar sekali. Jadi kalau saya melihat ya seperti sumur upas ya, yang juga lokasinya tidak jauh dari situs Candi Minak Jinggo ini teman-teman. Sama seperti ini ya, banyak sekali struktur batu bata yang seperti ini, tidak rata ya. Ataukah dulu mungkin ya hancurnya situs ini itu karena faktor alam ya, ada gempa bumi atau
yang lainnya gunung meletus. Soalnya kan apa, rata-rata tertimbun oleh tanah teman-teman, tertimbun oleh tanah. Banyak sekali struktur batu bata yang ukurannya cukup besar-besar sekali. Dan coba kita akan berkeliling lagi. Soalnya di sini di luar dari Cungkup ini itu rata-rata batuan andesit ya. Terus yang di dalam Cungkup yang megah ini itu batu bata kuno. Kita akan berkeliling dari sisi sebelah sini teman-teman ya. Terus di area lokasi situs ini itu banyak ditanami pohon mojo ya. Jadi ukurannya cukup sangat luas sekali teman-teman situs ini. Nah, depan saya sana saya menjumpai tumpukan struktur batuan andesit teman-teman. Ini ya. Jadi saya kalau mengingat situs ini, saya flashback pada awal pertama saya ngonten ya. Soalnya saya pertama kali ngonten itu di sini teman-teman, di situs Candi Minyak Singgo ini. Nah, sekarang seperti ini ya bangunannya. Terus di bawah saya ini saya menjumpai sebuah struktur batuan andesit pengunci atau apa ya, yang mempunyai relief yang sangat-sangat bagus sekali teman-teman di sini. Kita akan berkeliling lagi ya. Di sini juga balok candi dari andesit. Di situ juga nggak tahu ini kenapa ya, ditatanya ini tidak tadi satu gerombol segerombol itu teman-teman. Nah, depan saya ini juga ada ya. Jadi banyak sekali di sekeliling luar dari situs Candi Minyak Singgo ini batuan andesit teman-teman. Itu di jabahnya saya, di luarnya sana itu area persawahan. Nah ini kan ada sebuah itu balok-balok candi yang cukup besar sekali dan banyak sekali relief-relief yang terpahat di batu ini teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali pokoknya. Jadi mungkin ya di sini dulu itu sebuah pusatnya dari kerajaan Majapahit atau gimana. Soalnya sangat besar sekali teman-teman dan megah, indah sekali. Iya. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.